Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Pada akhirnya, hari peresmian Gerbang Huayon Pusat pun dibuka. Acara nampak sangat meriah. Suara petasan terdengar di beberapa titik. Dan ada banyak makanan juga minuman disediakan untuk para tamu yang ingin mendaftar menjadi murid Gunung Hua. Wei Lisan yang melihat hal tersebut sangat senang. Pada akhirnya perjalanan barunya akan dimulai sebagai pimpinan Gerbang Huayon Pusat. Walaupun awalnya ia juga merasa sedikit ragu karena menggunakan nama Gerbang Huayon. Lalu penatua Hyun Yong pun mulai berkata, "Pimpinan gerbang, biarkan aku bertanya. Menurutmu apa yang paling disukai Gunung Hua dari Gerbang Huayon?" Dan Wei Lisan pun menjawab, "Upeti." Tentu saja itu adalah jawaban tak terduga. Hyun Yong bahkan sedikit terkejut. Ia pun menanggapinya, "Ya, benar, itu penting. Tapi bukan itu yang lebih penting. Karena yang ku maksud di sini adalah kepercayaan." Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Wei Lisan kaget. Ia tidak menduga jika kata kepercayaan keluar dari mulut Hyun Yong. Penatua Hyun Yong kembali menjelaskan, kepercayaan adalah hal yang paling penting antara sekte dan subsekte. Itulah mengapa kau tidak ragu mendukung Gunung Hua walaupun dalam kondisi yang terpuruk. Oleh sebab itulah Gunung Hua juga mempercayai Gerbang Huayon. Kau pikir siapa lagi yang bisa dipercayai oleh Gunung Hua selain kalian? Oleh sebab itu, lakukanlah yang terbaik dan cari murid sebanyak-banyaknya. Wei Lisan nampak bersemangat. Ia pun menanggapinya, "Ya penatua, aku akan melakukannya. Sudah banyak pengalaman bagiku untuk mengelola Gerbang Huayon. Jadi aku yakin jika akan ada banyak murid yang akan datang." Beberapa saat kemudian, suasana masih nampak sunyi. Tidak ada satu orang pun yang mendatangi mereka. Semua orang yang awalnya bersemangat kini sudah mulai lelah. Satu-satunya aktivitas yang terlihat adalah Chung Myun yang sedang mengunyah daging. Baekjun pun mulai mengeluh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan toko kue beras yang baru buka lebih ramai dari aktivitas yang ada di Gerbang Huayon saat ini. Ia pun mengeluhkan hal tersebut kepada penatua Hyun Yong. Hyun Yong pun mulai berpikir dan akhirnya berkata, "Saat ini sekte ujung selatan memang sedang mengasingkan diri. Tapi nampaknya karena mereka memiliki banyak subsekte di sekitar kota Xi'an, itu yang membuat pembukaan kita nampak sangat sepi." Saat itulah Chung Myun mulai menanggapinya. "Itulah yang ku katakan sebelumnya. Apakah kau pikir karena kita sudah bertambah kuat, kita bisa memiliki pengaruh yang hebat? Lihat apa yang terjadi saat ini. Itulah kenapa pentingnya pengaruh. Saat Gunung Hua runtuh, sekte ujung selatan selama 100 tahun terakhir berusaha keras untuk meningkatkan reputasi dan juga pengaruhnya. Walaupun sekte pusat mereka tutup karena banyak subsekte mereka di sekitar kota, itu juga akan mempengaruhi para masyarakat sekitar. Dan apakah menurut kalian para masyarakat tidak sadar saat Gunung Hua membuka subsektenya di kota Xi'an? Tentu saja mereka sadar. Apalagi saat murid-murid berjalan di tengah kota, semua orang mengetahui jika gerombolan tersebut merupakan murid Gunung Hua, sekte yang namanya baru saja kembali setelah memenangkan kompetisi dunia murim. Tapi itu saja belum cukup. Mungkin bisa diibaratkan kota Xi'an seperti kota Huaum yang ada di dekat Gunung Hua. Mereka sangat mendambakan Gunung Hua. Lalu jika ada seseorang yang membuka subsekte di sana, apakah kau pikir orang-orang di Huaum akan pergi berkunjung? Tentu saja jawabannya tidak, karena mereka sudah cukup puas dan bangga dengan Gunung Hua. Saat mereka mulai berbincang, tiba-tiba terdengar suara di pintu
gerbang. Semua orang pun langsung memalingkan wajah mereka ke arah pintu gerbang. Tapi ternyata itu bukanlah murid. Seseorang pun berkata, "Di mana pimpinan gerbang? Cepat kemari." Dan Wei Lisan pun dengan cepat langsung menghampiri mereka. Nah, ternyata orang-orang yang datang ini adalah para pimpinan gerbang yang merupakan bagian dari subsekte milik sekte Ujung Selatan. Beberapa orang ini berniat untuk mengintimidasi Wei Lisan. Ia bahkan berkata jika Xi'an bukanlah tempat Gunung Hua dan memerintahkannya untuk mengangkat kaki dari kota Xi'an. Tidak sampai di situ, saat Wei Lisan memperkenalkan namanya, mereka mulai merendahkannya karena nama Wei Lisan tidak akrab di telinga mereka dan juga belum memiliki gelar. Berbeda dengan mereka karena beberapa pimpinan gerbang dari subsekte Ujung Selatan memiliki gelar seperti pedang berhati. Adegan provokasi tersebut tentu saja membuat murid-murid Gunung Hua geram. Mereka ingin bertindak tapi Chung Myun menghentikannya. Ia berkata, "Biarkan pimpinan gerbang yang mengatasinya. Apakah kau yang akan tinggal di sini? Jadi mari kita lihat bagaimana pimpinan gerbang menyelesaikan masalahnya." Tapi tidak ada yang menduga jika Wei Lisan menghadapi mereka dengan tenang. Ia pun mulai membalas perkataan mereka dengan tajam. "Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Apakah kota Xi'an merupakan milik sekte Ujung Selatan? Jadi untuk apa aku meminta izin kepada kalian saat mendirikan subsekte di sini?" Salah seorang dari pimpinan gerbang nampak marah. Ia pun berkata, "Beraninya kau? Apakah kau pikir kau itu hebat?" Dan Wei Lisan pun kembali menanggapinya, "Bukankah begitu? Apakah kau tidak tahu jika sekte Ujung Selatan dikalahkan oleh Gunung Hua?" Mendengar perkataan tersebut, para pimpinan gerbang dari subsekte Ujung Selatan nampak sedikit goyah dan akhirnya memilih untuk mundur. Walaupun kekesalan masih nampak jelas di wajah mereka, dan tidak sampai di situ, mereka juga akan terus mengawasi dan mengganggu aktivitas gerbang Huayong. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua nampak kagum dengan cara bagaimana Wei Lisan menghadapi para pimpinan gerbang yang merupakan subsekte dari sekte Ujung Selatan. Adapun Chung Myun dan juga penatua Hyun Yong, senyum iblis nampak di wajah keduanya setelah melihat adegan tersebut. Di sisi lain, di sebuah bar dengan suara yang sedikit kecil, seseorang pun mulai bercakap, "Apakah kau yakin kau tidak ingin melihatnya?" Tentu saja yang dimaksud adalah upacara pembukaan subsekte Gunung Hua, yaitu gerbang Huayong. Nah, pada titik ini ternyata ada banyak masyarakat di kota Xi'an yang ingin melihat upacara pembukaan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan karena kota Xi'an dipengaruhi oleh sekte Ujung Selatan. Bahkan mereka yang berbincang satu sama lain memiliki seorang anak yang saat ini sudah bergabung dengan sekte Ujung Selatan. Oleh sebab itulah mereka tidak bisa bergerak semau mereka karena terikat dengan sekte. Walau begitu, ada beberapa orang juga yang sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan Gunung Hua ataupun subsektenya. Akan tetapi mereka masih ragu karena kota Xi'an merupakan wilayah kekuasaan sekte Ujung Selatan. Tapi ada seseorang yang berkata, "Apakah kau tidak dengar sekte Ujung Selatan sekarang sedang dalam masa pengasingannya?" Dan seseorang pun menanggapinya, "Apakah kau percaya rumor begitu saja? Bagaimana jika mereka tiba-tiba membuka pintunya?" Dan dalam perbincangan tersebut tiba-tiba mereka mendengar sebuah
sebuah kebisingan di depan kedai. Itu adalah hal yang tidak biasa. Mereka yang penasaran mulai keluar dari kedai ataupun bar dan melihat apa yang terjadi. Kerumunan orang nampak sangat ramai. Mereka bahkan mulai menerobos dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lalu alangkah terkejutnya mereka karena melihat apa yang di hadapannya adalah murid-murid dari Gunung Hua. Itu nampak jelas dari pakaian yang mereka pakai. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan di tengah kota. Di sisi lain, Jogul dan Yeonjung mulai berbisik, "Chungmyun, apakah perlu kita melakukan ini?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Tentu saja ini perlu untuk menarik para masyarakat kota Xi'an." Yang Chungmyun rencanakan adalah untuk mendemonstrasikan teknik yang dimiliki oleh Gunung Hua kepada masyarakat. Apalagi Chungmyun telah membuat riset bahwa sekte ujung selatan sama sekali tidak pernah memperlihatkan teknik pedangnya kepada masyarakat biasa. Oleh sebab itulah, karena Gunung Hua memiliki teknik pedang yang indah, itu akan menarik banyak orang dan mungkin saja dengan itu akan membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar ke gerbang Huayong. Tapi walau begitu, murid-murid dari Gunung Hua nampak masih canggung karena yang biasa mereka lakukan adalah sparring resmi, bukannya sebuah pertunjukan pedang. Tapi karena desakan dari Chungmyun dan juga penatua, mau tidak mau mereka harus melakukan pertunjukan tersebut. Bahkan Chungmyun meminta Baekchun untuk berdiri di paling depan karena ialah yang paling populer di antara nama-nama murid Gunung Hua. Lalu, apakah tugas Chungmyun? Tentu saja ia hanya sebagai penonton dan juga perencana. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada kelanjutan novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.